Nah ini langsung saja kita laporkan pada saat bencana Cianjur. Cianjur, Mas Arief coba disampaikan supaya bisa dicermati oleh bapak-bapak baik dari PCNU maupun Legislatif supaya PPI. Jadi pada saat terjadi bencana, ini sebetulnya SOP standar yang sudah disepakati di NU Peduli itu langsung kita berikan support dana untuk assessment atau quick assessment. Itu kalau di tingkat lokal langsung di Jawa Tengah misalnya regional itu antara 5 sampai 10 juta. Kemudian langsung pendanaan itu dilaksanakan melalui koordinasi dengan LPPI yang ada di NU Peduli. Kemudian kalau di tingkat nasional ya tergantung jarak. Kalau seperti di Jawa, di Cianjur ya antara 15 sampai 20 juta, kemudian digunakan untuk pembiayaan ini. Kemudian ini yang terkumpul secara total penerimaannya adalah 1,6 miliar. Kami yakin sebetulnya yang mengumpulkan donasi masih banyak yang belum terlaporkan. Terbukti misalnya satuan pendidikan di lingkungan muslimat yang kemarin saya dengar itu bisa berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar. Tapi kita nggak tahu karena memang belum dilaporkan ke NU Peduli sehingga belum tercatat. Kemudian pentasarufannya coba naik. Itu untuk logistik dan layanan kesehatan gratis itu di angka 243 juta. Kemudian bagian amil ini perlu kami sampaikan bahwa SOP yang sudah berjalan itu akan dikembalikan ke cabang, totalnya 20% ya, 20%. Jadi ketika terhimpun di Jawa Tengah nanti akan kita kembalikan ke cabang nanti. Harapannya adalah seluruh penghimpunan donasi terkait kebencanaan itu disetorkan di satu rekening, karena di Lazis itu ada SOP yang sudah dilaksanakan juga beberapa dekade ini, karena memang ada audit di Lazisnu sesuai dengan SOP-nya bahwa kita ada audit dua ya, audit keuangan yang sifatnya umum dan audit syariah. Nah, ini meskipun ini gugus tugas, tapi ini juga langsung masuk ke dalam sistem di Lazisnu. Kemudian ada memang penyisihan dari saldo yang terkait dengan penghimpunan baik di Semeru kemarin maupun di Cianjur ini, gunanya adalah untuk jaga-jaga. Jangan sampai yang sudah terjadi kemarin itu adalah ketika ada bencana baru kita open donasi. Ini kan gerakan kita tentu tidak akan secepat yang kelas-kelas lain atau lembaga-lembaga lain. Tentu seperti di Cianjur, karena juga masih ada saldo yang ada di Semeru, waktu itu kita langsung bergerak dengan cepat dan alhamdulillah diapresiasi oleh PBNU juga bahwa Jawa Tengah ini adalah masuk sampai hari ini pun masih berlangsung dari sejak tanggap darurat rehab rekon, dan ini nanti akan kita berangkatkan lagi mungkin ya sekitar seminggu lagi untuk yang tahap ketiga atau keempat ya, ketiga. Jadi ini ketiga yang nanti insya Allah kalau ini sudah dianggap cukup, barangkali akan kita sisihkan sesuai dengan instruksi dari Pak Ketua maupun Pak Suriah PDNU. Kemudian kita juga menginisiasi kemarin itu bersama-sama ya dari NU Peduli, yaitu apa yang tadi disampaikan
Gus Mandus selaku koordinator NU Peduli Jawa Tengah, yang ilustrasinya adalah ketika Cilacap terjadi bencana banjir, kemudian lewat WA menyampaikan kekurangan selimut, akhirnya semua mengirim selimut. Ini tidak boleh terjadi lagi. Maka kami membuat inventory, jadi membuat sistem pergudangan yang nanti akan kita linkkan dengan keuangan donasinya sekaligus. Jadi nanti tidak akan terjadi lagi sebagaimana yang terjadi di Cilacap. Kalau terjadi banjir di Kudus, ini sudah diketahui bahwa cabang Magelang tersedia apa saja, baik relawan maupun juga logistik. Dan alhamdulillah meskipun ini belum 36 cabang, kami mohon juga dorongan dari PCNU maupun PBNU agar 36 cabang ini segera mengirimkan data-datanya, dan kami sudah sepakat waktu itu bahwa untuk admin itu dipercayakan kepada Rajisnu, karena Rajisnu yang sudah biasa untuk mengelola ini, maka ya semua yang terkait dengan data kebencanaan itu disetorkan oleh admin yang ditunjuk oleh Rajisnunya masing-masing di cabang masing-masing. Sampai saat ini ada 17 ya Mas Andrea. Sudah berapa cabang? Kayaknya 17 cabang yang sudah menyetorkan admin, juga sekaligus baik logistik maupun relawan. Ternyata setelah kita lihat itu ada 1000 berapa relawan? 1218 ya. Kita baru tahu setelah ada inventory ini. Kemarin itu kita nggak tahu 1000 berapa ribu. Ngertinya ya banyak itu aja ya. Pokoknya NU banyak gitu. Kemudian di sini sudah ada spesifikasinya. Dapur umum 219, kemudian kesehatan 184, psikososial ada 100, Datin ada 117. Dari 17 cabang yang sudah nge-link ke aplikasi ini. Dengan begitu kita tidak akan kesulitan lagi. Di mana saja ini akan ada data yang lebih rinci. Untuk evakuator itu dari mana saja, itu juga akan ketahuan. Kemudian dapur umum dan sebagainya. Dan nanti ini akan nge-link dengan donasi. Sudah berapa PCNU yang setor, atau tadi juga ada nama-nama pribadi ya yang setor donasi untuk bencana. Dan kami juga lagi di Rajisnu lagi menyepakati mungkin dalam rakor yang akan datang agar segera bisa diputuskan bahwa sesuai instruksi dari Pak Ketua PBNU bahwa harusnya untuk pengumpulan donasi bencana ini tidak pada saat bencana terjadi. Maka kami sudah di Rajisnu sudah sepakat, sebetulnya seluruh cabang sudah menyepakati agar menyisihkan 5% dari seluruh penghimpunan, baik itu poin NU maupun infak lainnya. Dengan adanya setoran 5% itu, maka nanti akan kita lihat bahwa seberapa yang kita himpun, kemudian Mbak Win selaku ya pengguna misalnya ya bisa juga merencanakan untuk pra-bencana di Mbak Win ya, misalnya pelatihan-pelatihan, kemudian persiapan-persiapan logistik yang diperlukan dan sebagainya. Karena ya kami belajar banyak dengan Mbak Win selaku yang mengetahui atau yang tupoksinya adalah kebencanaan, bahwa ternyata ada bencana yang misalnya bencana yang air gitu ya, bencana tentang apa namanya ya tanah longsor dan sebagainya. Kemudian juga terjadi bencana non alam. Nah itu semua nanti harus dipersiapkan yang kemudian berujung kepada anggaran yang diperlukan. Jadi kami sudah menyepakati bahwa nanti di setiap PCNU akan kita buatkan dashboard yang bisa diketahui, diakses oleh cabang masing-masing dan juga stakeholder dari cabang tersebut.
sebetulnya ada berapa. Kemudian juga bisa melihat stok-stok ke seluruh cabang se-Jawa Tengah. Sehingga ketika terjadi bencana lokal, ya kita tidak berharap adanya bencana, tapi kan memang realitasnya kita ini dikelilingi oleh bencana dengan berbagai macam jenis tadi. Bahwa yang rob, yang banjir kayaknya sudah tersadari bahwa setiap tahun akan ada rob dan banjir. Nah ini kalau ini bisa jalan, makanya ketika nanti akan kita tempatkan, misalnya bencana yang soal air, itu kami dari Lazisno menyiapkan tentunya atas usul dari LPPI apa yang diperlukan, apakah perahu karet, perahu PVC atau perahu fiber dan sebagainya, karena masing-masing daerah tentunya berbeda-beda. Nanti akan kita tempatkan di PC-PC terdekat terkait dengan peralatan tersebut. Demikian pula ketika nantinya ketika ada kayak Merapi yang selalu rutin juga mengeluarkan lavanya, itu juga harus diantisipasi dengan berbagai macam peralatan yang akan kita tempatkan di sekitar area tersebut. Demikian pula bencana-bencana yang lain. Dengan demikian sebetulnya ini adalah tidak melulu di Jawa Tengah dalam arti di ibu kota di Semarang, tidak. Nanti akan terdistribusi terkait dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, soal dana ini karena menyangkut masalah audit tentunya akan kita sentralkan. Kemudian soal distribusi nanti ada sistem tersendiri yang akan kita sampaikan ke cabang-cabang masing-masing. Jadi nanti kita harapkan bahwa dengan adanya inventory yang terpusat ini, soal tadi ya hal-hal yang kurang koordinasi tersebut nanti bisa sedikit demi sedikit akan teratasi sehingga tidak lagi tidak efektif. Bayangkan kalau tanpa koordinasi semacam ini, tanpa ada aplikasi yang membantu semacam ini, yang tadi bahwa atas dasar laporan seseorang, atas dasar laporan siapa, kemudian langsung berbondong-bondong, kemudian di sana malah jadi bencana baru, ya. Tidak jarang ini maunya nolong, tapi malah justru yang akan ditolong, gitu ya. Misalnya soal keahlian dan sebagainya. Tapi kalau tersentral ya, tersentral yang kemudian bisa diakses, insya Allah masing-masing cabang bisa menggunakan hal ini untuk lebih efektif dalam kinerja. Saya kira kita harus belajar juga dari dari lembaga lain yang lebih teratur, yang sehingga siarnya tadi yang disinggung oleh Mbak Win lebih terasa, karena memang terpusat sehingga bisa kelihatan sekali kiprahnya mereka. Ambil contoh misalnya MDMC yang di Muhammadiyah itu kelihatan sekali baik di media dan sebagainya lebih teratur. Padahal sebenarnya kalau dari sisi akumulasi kita lebih besar pastinya. Nah, kita lihat di berbagai tempat ketika kita menangani bencana seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah ketika ini sudah mulai membaik, ketika kita terjun ke lapangan itu di dalam menangani bencana kedaruratan, ini sudah kita libatkan misalnya NU online, kemudian juga medsos-medsos yang ada di lingkungan kita, yang ini memang tentu harus digiatkan terus dan diviralkan melalui berbagai macam kanal yang ada. Saya kira itu sementara untuk nanti kita diskusikan bersama, kira-kira masukannya seperti apa sehingga bisa kita sempurnakan sedikit demi sedikit sehingga tentunya kita bisa lebih efektif dalam